Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la dunya wa dinu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Para tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta itikaf masjid. Mohon maaf belum terlalu hafal ya namanya. Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita pada kesempatan hari ini untuk bisa bersua di dalam sebuah lingkaran yang kalau kata Nabi Muhammad SAW, lihat di riyadhil jannah itu adalah halaqah ilmu. Semoga ada satu istilah yang disebutkan oleh salafus saleh itu adalah nabda'una wa naltaqi bil jannah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini di masjid ini adalah sebuah permulaan pertemuan di dunia dan telah akan dipertemukan lagi sama Allah di jannah. Kemudian saya beraturkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum itu saya mau izin tanya, ini di sini puasanya yang 23 apa yang 24 hari ini? 23 ganjil berarti ya. Insyaallah luar biasa. Ya, hari ini adalah termasuk yang didoakan oleh Rasulullah SAW, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya termasuk dari ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi kan Rasulullah itu memberitakan hari itu kita disuruh mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian disuruh mencari di dalam 1 bulan. Kemudian para sahabat itu kalau dikasih satu amalan itu selalu memiliki haus, ya, rasa haus dengan ilmu itu. Sehingga bertanya lagi Rasulullah, kalau di 1 bulan itu kan banyak, sedangkan malamnya cuma 1 kali, itu di mana? Ya. Kemudian sama Rasulullah dibagi jadi 2. Kemudian sama sama Rasulullah dibagi lagi, disuruh cari di 10 hari terakhir. Kemudian sama Rasulullah dikasih lagi kisi-kisinya. Kalau kita ujian ada kisi-kisinya, maka untuk cari Lailatul Qadar ada kisi-kisinya juga. Ya, ini adalah suruh mencarinya di malam ganjil. Ya. Kemudian setelah ini banyak sekali riwayat yang berbeda. Apakah 27, apakah 23, apakah 21. Bahkan ada yang mengatakan juga 29. Tapi Allah Ta'ala ini adalah bentuk rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, biar bisa menghidupkan seluruh malam dari malam-malam bulan Ramadan ini. Kemudian para jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum itu saya izin minta maaf dulu ya. Saya tadi berangkat dari Popo itu jam 8.45. Rupanya jalannya macet luar biasa. Ya. Saya lewat depan Trans Studio Bandung, wah luar biasa itu lama sekali. Sepertinya sudah mulai banyak diskon-diskon akhir Ramadan ya, menjelang Lebaran. Gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, sebagian kita di sini masih bisa fokus ya untuk mencari Lailatul Qadar. Bukan tidak boleh ya punya baju baru, belanja diskonan, bukan tidak boleh. Tetapi dimana kita memprioritaskan mana yang lebih utama untuk kita, mana yang lebih menjadikan untuk akhirat kita. Sebenarnya kalau ada papan tulis lebih sederhana nanti. Ya. Karena dalam bangga ini cuma kalau ada papan tulis biar bisa tergambarkan. Hari ini kita akan membahas satu kitab yang kecil sekali. Ya. Kutai, berarti ya kalau sekarang kitab kecil namanya Kutai. Itu adalah Aslu Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Di dalamnya beliau membahas tentang 10 kaidah di dalam menyucikan jiwa ataupun ini kitab cuma 50 halaman, insyaallah sangat ringkas sekali. Dimana kalau kita baca kitab Ibnu Qayyim itu pasti sangat panjang sekali. Jadi sebelum kita belajar tentang konsep tasbihatul nufus, kita harus tahu dulu apa objeknya, apa yang mau disucikan dari jiwa ini apa. Maka untuk memudahkannya, karena sederhana,
Mohon maaf merepotkan. Nah, siapa? Ini bisa teman-teman baca itu di dalam hadis Arba'in nomor 4 yang diriwayatkan sama Imam Muslim. Jadi sebelum kita mengetahui ataupun belajar bagaimana cara menyucikan ya jiwa kita, hati kita, maka yang harus kita ketahui di awalnya adalah emang apa sih yang akan kita sucikan, yang akan kita bersihkan. Selama ini kita selalu mendapatkan nasihat tentang tasbihun nufus ya, untuk menyucikan jiwa kita, menyucikan hati kita ya. Para salafus saleh terdahulu bahkan ya, termasuk dari kebiasaan mereka di setiap malam hari mereka bermuhasabah diri. Apa itu fungsi dari muhasabah? Ya ini adalah untuk proses tazkiyah, ya tujuannya untuk menyucikan, ya menyucikan dirinya dari dosa, menyucikan hati dari asu ataupun keburukan. Oleh karena itu kita harus belajar dulu bagaimana sih tubuh kita ini diciptakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sama Allah dijelaskan di dalam sama Rasulullah dijelaskan di dalam hadis Arba'in nomor 4. Ya. Maka yang pertama, tubuh manusia itu terdiri dari 2 komponen, ya, yang nanti kita kenalnya dengan nafsu. Yang mana nafas ini, diri kita ini sekarang yang ada sekarang itu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama itu adalah ruh. Kemudian yang kedua, ya, itu kita kenal dengan jiwa ataupun nafs. Ustaz, apa bedanya nafsu yang ini dengan yang ini? Oleh karena itu akan kita ketahui. Terus nanti kita akan mengetahui turunan dari kata-kata nafsu. Dari mana munculnya kata-kata nafsu? Ya. Maka yang pertama kita akan perhatikan namanya ruh. Ya. Ruh ini datangnya cuma dari satu sumber. Siapa yang memberikan ruh? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan seperti itu. Dijelaskan dalam surat Al-Isra itu, ya, ketika orang bertanya tentang ruh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qulir ruhu min amri rabbi." Ruh ini dari urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, ya, ruh ini datangnya dari Allah, kita pahami dulu. Dari Allah. Ruh ini datangnya dari Allah. Ada dijelaskan juga di dalam hadis Arba'in itu. Ya, maka hadis Arba'in 42 yang disusun sama Imam Nawawi rahimahullah itu sangat kompleks sekali. Saya sangat menganjurkan sekali anak-anaknya selain menghafal Al-Quran, maka paling tidak menghafal hadis Arba'in Nawawi yang 42 ini. Dijelaskan segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti memiliki sifat namanya baik. Makanya dijelaskan innallaha ta'ala thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Ya. Maka segala sesuatu yang Allah berikan kepada manusia itu akan memiliki satu sifat yang sama. Yakni adalah sifat yang baik. Ya. Maka dalam komponen tubuh kita ini ada sifat yang datang dari Allah. Yakni adalah ruh. Ya. Kemudian yang kedua, kita kenal dengan nafs ataupun jasad. Jasad ini, ya, jasad ini datang dari 2 hal. Kalau ruh datangnya hanya dari Allah, ya, sedangkan jasad atau tubuh kita, komponen tubuh kita ini, fisik kita ini, itu datang dari 2. Yang pertama juga datang dari Allah, yang kedua datang dari manusia. Ya, kita kembalikan. Yang datangnya dari Allah itu pasti baik. Baik. Ya, segala sesuatu yang datang dari Allah pasti baik. Itu sudah mutlak. Ya. Yang kedua, sedangkan jasad yang ada bentuk ikhtiarnya manusia itu memiliki 2 sifat, kadang baik, kadang tidak baik. Ya. Maka dia akan membawa, ya, sifat dari manusia juga. Kemudian dari mana sifatnya datang dari Allah? Itu adalah takdirnya Allah. Contoh, ya, seorang suami dengan istri mau punya anak. Ketika ibunya suka makan sebelah, maka akan berpengaruh di anaknya. Makanya kita sekarang kenal dengan stunting. Ya, sedikit ada kecacatan, mungkin ada yang dia badannya nggak terlalu tinggi, ada yang badannya tinggi tapi tidak besar, ya ada yang badannya terlalu besar dan yang lainnya. Ini membuktikan bahwasanya apa yang dikonsumsi manusia itu terkadang baik dan terkadang tidak baik. Tetapi dari itu juga ada unsur dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan kita mendapatkan makanan itu, maka kita tidak akan bisa mengikhtiarkan itu. Ya. Mohon maaf ya, ini saya ringkaskan saja. Ya.
Maka ketika ruh bertemu ya dengan apa yang dibawa oleh manusia nafsu, maka kita akan mengenal namanya adalah manusia. Ya. Manusia yang dalam bahasa Arab kita dikenal dengan an-nasu. Ya. Kemudian ya, kita perhatikan di sini. Apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari manusia itu sama-sama membawa sifat. Yang datang dari Allah akan membawa sifat baik, sedangkan datang dari manusia, ya, itu terkadang dia membawa sesuatu yang tidak baik. Maka bertemunya di mana? Bertemunya di mana? Nanti dijelaskan sama Rasulullah juga dalam hadis Arba'in juga, ya. Ala wa inna fi jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Dan nanti secara ayat Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin. Maka bertemulah ya dua elemen, yang satu dari Allah, yang satu dari manusia ini di dalam satu tempat yang kita kenal dengan sudur. Jadi sudur itu ditafsirkan sama Imam As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya dan juga di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Yang dalam tafsir itu dijelaskan bahwasanya sudur itu bukan hati. Jadi syaitan itu membisikkan, itu bukan langsung membisikkan dalam hati, tapi membisikkan tempat di mana hati itu ada. Kita kenal dengan sudur. Maka di dalam sudur ini ada yang kita kenal dengan qalbu. Maka seperti ini, kita akan mulai masuk kepada konsep tazkiyah. Maka ini yang baik masuk ke sini, yang dari manusia masuk ke sini. Maka yang datang dari Allah akan membawa sifat baik, ya, yang dari manusia terkadang dia akan membawa asu atau keburukan. Maka sampai sini kita akan bisa mendapat antara kebaikan, jelaskan sama Allah, ya, la talbisul haqqa bil batil, tidak akan pernah bercampur kebaikan dan keburukan di dalam satu tempat yang sama. Maka sudur, ya, sudur itu adalah tempat di mana hati itu berada. Maka kebaikan dengan keburukan, mereka itu dua-duanya ada di dalam sudur. Dua-duanya masuk sini. Tetapi dia belum tentu bisa masuk ke dalam hati. Dan kita akan mengenalnya. Maka asu keburukan yang dibawa oleh manusia, kita akan mengenal namanya dengan nafsu. Sedangkan kebaikan yang datangnya dari ruh, ya, yang diturunkan sama Allah, kita kenalnya dengan takwa. Dijelaskan dalam Al-Quran, "Fa'alhamha fujuraha wa taqwa." Ya, maka kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya, maka terkadang manusia itu akan merasa, ya, ada subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun dia. Sudah ada ini, saatnya sholat ini. Maka itu takwanya yang masuk ke dalam hati dan mendominasi hati. Dan ketika takwanya sudah masuk, maka keburukan tidak bisa masuk. Tetapi ingat, karena ya tubuh manusia ini ada unsur dari manusia yang membawa keburukan, maka terkadang muncul, nanti dulu, baru ada, belum qomat. Kemudian masuk lagi takwanya, sudah qomat, bunuh dulu lah, ya, bunuh dulu. Habis bunuh, wah santai, ya, ini imamnya lama ini, Ustaz Syahid ini, ya, lama ini, santai, belum rukuk, ya. Keburukannya masuk lagi, maka takwanya kalah, maka dia akan berhenti. Gitu. Kemudian begitu terus, dan ini kebaikan dan keburukan, ya, ini sudah sunatullah akan terjadi sampai yaumul qiyamah. Padahal dunia ini sudah dibuatkan miniaturnya dengan tubuh kita. Ya. Maka kita juga akan mendapatkan keburukan dengan kebaikan sampai akhir zaman akan selalu bertentangan. Gitu. Ya, pada dasarnya itu sudah dijelaskan konsep itu dalam proses penciptaan kita. Nanti dijelaskan dari Manisarbe nomor 4. Ya. Kemudian setelah itu, ya, maka proses tazkiyah ataupun kata dasar dari zakat, kami Idul Fitri kan kita akan membayar zakat fitrah, ya, turunannya dari zakat. Ya. Maka proses zakat itu adalah proses kita, ya, membersihkan keburukan ini sampai tidak masuk ke dalam hati kita, sehingga hanya ketakwaan saja yang masuk. Ya. Hanya kebaikan saja yang masuk ke dalam hati kita. Tujuannya apa? Karena kalau yang kebaikan masuk ke dalam hati kita, apa tadi kata Rasulullah SAW, ya, semua jasadnya itu akan selamat. Ya. Kegiatan dari tubuhnya ini juga akan bersifat positif. Ya. Begitu juga ketika keburukan ini masuk ke dalam hatinya, ya, maka tubuhnya akan amaratu bisu, ya, memerintahkan dia kepada keburukan. Nanti kita akan membaginya. Maka
para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, proses tazkiyah ini, ya, proses tazkiyah ini secara sederhana adalah untuk mengembalikan tubuh kita kepada asalnya. Apa asalnya? Ya, ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan sama Allah dalam surat Al-Jin wa maqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hatinya orang yang kemasukan sifat keburukan dari manusia. Apa sih? Ya, yang sering masuk dari sifat manusia yang kita kenal dengan nafsu, ya, itu dua. Yang pertama itu malas, ya. Yang kedua itu sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Tidak ada harta. Kenapa? Karena tidak ada larangan kita cari harta. Yang menjadi masalah adalah menjadikan harta itu sia-sia. Sia-sia. Bekerja tidak jadi masalah. Yang menjadikan masalah adalah bekerja menjadikan dia malas untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena ini dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sifat bawaan manusia, ya, yang itu yang dari fase kita manusia ini, yang datangnya dari manusia, itu adalah nafsu ini mengarahkan kita kepada hal yang malas dan juga sia-sia, ya, laibun walahun, permainan dan juga hal yang sia-sia. Maka sekarang mata Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mulai menyederhanakan. Jadi kalau teman-teman mau baca kitabnya Ibnu Qudamah itu nanti pasti banyak sekali. Kaidahnya banyak sekali. Maka sama Syekh Abu Bakar, ya, Syekh Abu Bakar ini meringkas dengan menjadikan 10 kaidah saja yang paling pokok agar kita bisa, ya, menyucikan hati kita dalam artian menghilangkan keburukan di dalam hati kita. Dan ini nanti, ya, akan menjadi syarat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya, di dalam Asy-Syu'ara ayat 89 itu illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Siapakah mereka orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga Allah? Ya, ini adalah orang-orang, ya, yang berhasil menghadap Allah dalam kondisi hati yang selamat. Dalam artian apa? Hatinya selamat dari urusan duniawi, urusan manusia, ya, dan hatinya bertemu dengan Allah dengan penuh, ya, ketaatan di dalam beragama Islam ini. Maka ini masalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka proses tazkiyah itu ini. Apa itu tazkiyah? Itu ini tazkiyah. Tazkiyah itu adalah proses kita yang membersihkan keburukan dari dalam hati kita. Apakah ada pujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala? Wah, ada. Itu dijelaskan sama Allah dalam surat As-Sam, ya, yang berbunyi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang pertama adalah orang-orang yang aflaha. Apa sih orang aflaha itu? Bukan orang yang orang yang beruntung, bukan, tapi orang yang sukses. Aflaha itu berarti sukses. Maka kalau kita ingin tahu bagaimana cara kita untuk sukses di dunia maupun akhirat, ya, maka di sini dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah zakah. Kamu membersihkan dirimu dari keburukan, maka kamu akan sukses. Kemudian selanjutnya adalah wa qad khaba man dassaha, ya. Dan orang-orang yang jahil dalam artian kotor, ya, ini adalah orang-orang yang tidak berhasil membersihkannya. Ya. Maka di sini dijelaskan aslu zakat hiya ziyadatu fil khair wal muradu bil ayatuna anna man sa'a fi tazkiyatun nufus wa islahuha, ya, maka akan mendidikan dirinya di dalam ketaatan. Barang siapa, ya, yang bisa mengisi hatinya dengan kebaikan kemudian menyingkirkan keburukan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan mau di dunia maupun di akhirat. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin sekarang kaidahnya tazkiyah itu seperti itu. Kemudian kita akan masuk kaidah yang pertama, bagaimana cara kita untuk menyucikan hati kita. Terus ini di bulan Ramadan itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini termasuk di dalam pendidikan. Jadi ada satu buku yang sama-sama juga sangat sederhana sekali. Namanya adalah Madza Nata'allamu min Madrasati Ramadan. Apa sih yang bisa kita pelajari dari madrasah bulan Ramadan? Jadi beliau itu menggambarkan Ramadan ini madrasah, ya. Buat semuanya ini madrasah, buat anak-anak, buat yang sudah dewasa, buat ikhwan maupun buat akhwat. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya ada pendidikan, di dalamnya ada kurikulum, dan ada yang bisa kita petik dari pendidikan bulan Ramadan.
Maka salah satunya itu adalah ketika orang lulus di bulan Ramadan, maka dia akan tersucikan. Ya. Kan Rasulullah itu memberikan 3 janji untuk orang yang menghadapi bulan Ramadan dengan teks yang hampir sama. Yang pertama, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang kedua, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. 3 amalan yang berbeda dengan satu janji yang sama. Barang siapa yang dia berpuasa, barang siapa yang dia berdiri untuk salat tarawih, barang siapa yang dia berdiri di malam Lailatul Qadar, maka satu ganjaran yang Allah janjikan dan Rasulullah nubuahkan di dalam hadisnya, dia akan diampuni dosa-dosanya. Maka ini menunjukkan orang kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, dia itu sudah kembali suci lagi. Dia sudah mengusahakan dirinya untuk bertazkiyah. Baik, langsung saja, maka belum lama karena kita waktunya ringkas, singkat, maka akan saya coba sampaikan dengan ringkas. Qaidatul ula, maka kaidah yang pertama, yaitu adalah tauhid asma tuzakku bihin nufus. Yang pertama, ya, ketauhidan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dasar dari tazkiyah. Maka nanti dijelaskan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun illa liya'budun. Maka hal yang paling mendasar yang harus ada di dalam hati kita, yaitu adalah ketauhidan. Jadi secara sederhana seperti ini. Jadi kalau kita ingin membersihkan keburukan dari hidup kita, maka kita harus mengembalikan sesuatu yang memang harus ada di dalam hati kita. Maka apa sesuatu yang memang harus ada di dalam hati kita? Yakni adalah ketauhidan. Ya. Maka secara sederhana tauhid itu apa? Maka kita akan menggunakan salah satu pembagian, ya, yaitu adalah yang dituliskan dalam kitab Tauhid, ya, karangan Dr. Shalih Fauzan. Yang pertama, yaitu adalah rububiyah. Kemudian yang kedua adalah uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah asma wa sifat. Maka seperti ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka proses tazkiyah yang paling pertama, ya, dan ini adalah intinya. Intinya itu adalah kita mengembalikan tauhid ini ke dalam hati, ke dalam hati kita. Maka kalau ketauhidan sudah masuk, sebagaimana konsepnya tadi, kalau sudah masuk, maka cuma ada satu itu. Maka kalau tauhid seseorang sudah masuk, ya, maka ini semua kehidupannya akan baik. Kenapa? Karena 3 tauhid yang kita pahami ini. Yang pertama ketauhidan rububiyah. Dia percaya sama Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, ya. Allah yang memberikan perintah, Allah yang memberikan kewajiban, Allah yang memberikan kahraman dan yang lain. Maka kalau Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kewajiban, maka kita uluhiyah, maka kita akan harus beribadah kepada Allah. Seperti itu. Kemudian apa fungsi dari asma wa sifat? Asma wa sifat itu adalah asal mula dari tauhid itu. Dari mana munculnya rububiyah? Dari asma wa sifatnya Allah, dari asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang merawat seluruh alam semesta. Kemudian uluhiyah dari mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang nanti dijelaskan dalam tafsir surah Al-Ikhlas, Allahu Samad. Ya, Allah lah tempat bersandar. Maka Allah lah tempat kita uluhiyah, yang mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Maka ihwaskan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mengembalikan tauhid ke dalam hati itu bukan hanya sekedar mengembalikan kepercayaan saja kepada Allah di dalam hati. Wah, sudah percaya dengan Allah. Tidak seperti itu. Tetapi kita harus tahu konsekuensinya. Kenapa kita harus percaya sama Allah? Oh, karena Allah yang memberikan rezeki. Kenapa kita harus percaya sama Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Terus kenapa aku harus beribadah kepada Allah? Ya karena tadi, ya, Allahu Ahad, Allahus Samad. Maka yang sekarang Allah Subhanahu wa taala, kaidah pertama, yaitu adalah mengembalikan tauhid kepada tempat asalnya, yaitu adalah ke dalam hati. Ini dijelaskan, wa tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'alal insani dukhuli fil Islam. Secara bahwasanya ketauhidan ini diperintahkan, ya, oleh Allah dan Rasulnya ketika seseorang masuk ke dalam Islam untuk pertama kalinya.
Kan Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka itu bersyahadat kepada Allah dan juga bersyahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwasanya proses tazkiyah yang paling pertama harus kita perhatikan ini adalah mengembalikan tauhid ke dalam hati kita. Ya. Kalau secara teorinya seperti itu, maka kalau kita sederhanakan dalam kehidupan kita ini sangat kompleks sekali. Contoh, ketika kita berniaga, ketika kita bekerja, kemudian di dalam urusan pekerjaan kita tidak ada urusan tauhid, maka pekerjaan ini bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena Allah kan jelaskan di dalam surat itu, "I'mal ala Dawud syukran, wa qalilun min ibadiy syakur." Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita untuk berniaga, Allah mengizinkan kita untuk bekerja, berusaha dan yang lainnya. Tujuannya apa? I'mal ala Dawud syukran, agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan syukur ini adalah bentuk dari ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketauhidan. Kemudian kita akan melihat salah satu pesan dari Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam tafsir wailul lil musyrikin alladzina la ya'tuna as-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Ini adalah ancaman Allah kepada orang-orang yang syirik. Lihat di sini. Siapa orang-orang yang syirik? Orang yang syirik, kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Orang yang tidak menyucikan hatinya. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka inilah yang digolongkan dengan urusan akhirat mereka itu mengingkarinya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan di tafsir ayat as-sabiqah ya tauhid wal iman alladhi yuzakkul qalbi. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tauhid ini kalau kita pelajari maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam hati dan menyucikan hati kita dari urusan ini. Maka keberhasilan orang di dalam menyucikan hati, ini adalah ketika dia bisa mengembalikan urusan ketauhidan di dalam hati, menguatkan. Kita langsung ke kaidah nomor 2. Kalau yang pertama itu adalah pokoknya, maka kaidah nomor 2 ad-du'a miftahuz zakatun nufus. Yang kedua adalah doa, itu adalah kunci untuk mendapatkan tazkiyatun nufus. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Laisya syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Tidak adalah sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali berdoa. Maka dulu ketika kami membuka kajian, kemudian membahas ini, kemudian ada yang bertanya, "Ustaz, saya itu belum menjadi orang baik, masih banyak maksiat, sehingga ketika saya sholat kemudian minta sama Allah, itu kok rasanya tidak pantas. Sepertinya saya tidak pantas untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena dosa saya sudah terlalu banyak." Kemudian kami jelaskan bahwasanya justru ketika seseorang itu merasa jauh dari Allah, maka pada saat itu dia adalah orang yang paling berhak untuk berdoa kepada Allah. Jadi berdoa kepada Allah itu bukan hanya ketika kita itu butuh saja, bukan hanya ketika kita sudah taat saja, tapi berdoa di setiap hari itu juga kebutuhan manusia. Maka Imam Bukhari mengatakan bahwasanya doa dengan kehidupan manusia itu bagaimana ikan dengan air. Ikan tidak akan bisa hidup dengan air kalau nggak ada air. Begitu juga manusia. Manusia tidak akan pernah bisa hidup kecuali dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa min afdhalil ibadat 'inda Allah. Dan doa itu adalah ibadah yang paling mulia. Maka sholat itu isinya adalah berdoa kepada Allah. Dari mulai Al-Fatihah. Ya kalau kita baca asrarus sholat, ketika kita membaca Al-Fatihah itu ada interaksi antara manusia dengan Rabbnya. Ketika manusia mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, maka Allah menyebutnya hamdani rabb abdi. Hambaku memujiku dan seterusnya. Kenapa kita harus berdoa untuk mendapatkan kesucian hati? Karena hati ini di bawah pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan doa sama Rasulullah SAW itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati. Jadi hati kita ini yang
membolak-balikkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kesucian hati kita itu sangat bergantung dengan keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin meraih ya kesucian hati kita, maka kita harus meminta kepada Rabb yang memiliki hati ini. Maka doa itu adalah kunci untuk mendapatkan kesucian hati. Salah satu doa ini harus dihafal, yang apalagi buat anak-anak ini ya. Yakni adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa yang sangat penting sekali. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya doa ini sangat-sangat a'zam, sangat-sangat mulia. Kemudian yang kedua, doa yang salah satunya untuk meraih kesucian hati ini adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke kaidah nomor 3. Kaidah nomor 3 ini adalah Al-Quran Al-Karim manba'u tazkiyah wa ma'inuha. Yang pertama tadi kita dikasih tahu dasar dari tazkiyah itu apa? Tauhid. Kemudian kuncinya apa? Doa. Maka yang ketiga ini kita dikasih tahu sumber dayanya. Maka bahasanya Al-Quran di sini sebagai ma'inuha. Apa itu ma'inuha? Sumber mata air. Jadi kalau kita mau membersihkan sesuatu itu kan kita perlu air untuk menyucikannya. Maka toharoh ya, seperti toharoh, kita berwudu, kemudian kita qadha'ul hajat, kemudian kita itu bersucinya itu dengan air. Maka begitu juga dengan tazkiyah. Maka tazkiyah ini butuh air ya, butuh air untuk membersihkan hati ini tadi. Maka sumber mata airnya, masdarnya itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran itu ya disebut dengan manba'u tazkiyah wa ma'inuha. Jadi adalah sumber daya ya mata air yang akan menyucikan hati kita. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu di dalam surah Al-Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah benar-benar telah memberikan karunia. Laqad manallahu, ya sih. Allah itu telah memberikan karunia kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman. Kapan? Itu adalah idh ba'atsa rasulan. Ya, ketika Allah itu mengutus seorang rasul min anfusihim, dari kalangan kita. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dari kalangan manusia, bukan malaikat. Kemudian yatslu alaihim ayatihi, yang ditugaskan untuk yatslu alaihim ayatihi, untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Apa tujuannya membacakan ayat Al-Quran? Wa yuzakki. Tujuannya adalah untuk membersihkan hati manusia. Kemudian yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, untuk mengajarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga mendapatkan hikmah dari Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian, maka Al-Quran ini memiliki peranan sangat penting dalam proses menyucikan hati kita. Maka ketika kita itu bingung bagaimana ketika kita banyak maksiat, banyak dosa, banyak pikiran di dalam hati kita itu mengarahkan kita kepada perbuatan yang buruk. Maka cara yang pertama tadi itu mengembalikan tauhid dalam hati. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan ilmu. Kemudian setelah itu kita ikhtiarkan mencari ilmunya. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian nanti kita akan bahas bagaimana sih alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati. Siapakah orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran? Mungkin kita sudah sering bertanya-tanya, Ustaz, saya punya masalah, saya punya keraguan, saya baca Al-Quran, saya tidak kenal. Ustaz, anak saya katanya kalau kecil-kecil ini suruh dekat dengan Al-Quran. Di rumah saya setelin murotal, ya. Kemudian setiap pulang sekolah saya suruh ngaji. Di sekolahan juga, di sekolahan Islam, di sekolah juga pasti ngaji. Kenapa anak saya kok masih tidak tenang? Katanya Al-Quran ini akan mendatangkan ketenangan, ya. Yang dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd itu kan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Saya tidak dapatkan. Ya. Maka siapakah orang-orang yang bisa mendapatkan ketenangan dari membaca Al-Quran? Ini dijelaskan dalam firman-Nya Allah, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Mereka yang akan mendapatkan ketenangan dari Al-Quran ini adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca Al-Quran. Maka bagaimana caranya? Maka dijelaskan. Cara kita untuk bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran.
Jadi yang 5, jadi ada 5 cara kita untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran ini, untuk menyucikan hati kita. Kemudian nanti ada turunannya yang dijelaskan sama si Asyawi. Jadi yang pertama ini adalah membaca. Yang kedua itu menghafal. Kemudian yang ketiga itu memahami. Kemudian yang keempat itu mentadabburi. Kemudian yang kelima mengamalkan, beramal. Maka cara kita untuk bisa mendapatkan kesempurnaan, mendapatkan manfaat dari membaca Al-Quran, ini adalah dengan 5 cara ini. Yang pertama adalah dengan membacanya, yang kedua adalah menghafalnya, yang ketiga memahaminya, yang keempat mentadabburinya, yang kelima adalah beramal. Nah ini nanti masih sangat global sekali, sangat umum sekali. Maka coba kita pecahkan, Jadi gini, keislaman seseorang itu akan sempurna kalau ada 2 hal yang sempurna. Keislaman seseorang itu akan sempurna ketika ada 2 hal ini juga sempurna. Keislaman seseorang akan kuat ketika 2 hal ini juga kuat. Dan ini adalah landasan pendidikan Islam. Bagaimana kita mendidik anak kita, bagaimana sebuah madrasah itu mendidik anak-anaknya, murid-muridnya, santri-santrinya. Maka jadi seperti itu. Islam itu dibangun dari 2. Yang pertama ilmu, yang kedua itu adalah amal. Jadi prosesnya akan kita turunkan ke sini. Maka proses ilmu itu yang pertama istima', mendengar. Karena kita untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Yang pertama mendengar. Kenapa mendengar? Karena kita belajar untuk mengucapkan Al-Quran ini dengan cara mendengar. Kemudian yang kedua tilawah ataupun membaca. Mendengar, membaca. Kemudian setelah itu menghafal. Mendengar, membaca, menghafal. Setelah menghafal itu memahami. Mendengar, membaca, menghafal, memahami. Kemudian tasdik, membenarkan. Kalau sudah membenarkan, maka muharrakatul qalb, munculnya gerakan dalam hati, munculnya rasa kepercayaan dalam hati tadi, wah itu sudah benar ilmunya, maka hatinya akan mulai bergerak kepada kebaikan. Hatinya bergerak. Dia bergerak, membenarkan, hatinya bergerak. Kemudian muncul iradah, kemauan. Setelah munculnya kemauan, akan muncul namanya amal. Setelah muncul namanya amal, kita akan kenal dengan adab. Jadi ini adalah proses bagaimana Al-Quran itu bisa diserap sampai menjadi adab. Di mana proses ilmu? Proses ilmu itu 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah amal. Ini penting sekali. Berapa banyak hafid Quran, berapa banyak hafidh Quran. Kenapa tidak memiliki adab? Karena ada kesalahan di dalam prosesnya. Inilah haqqo tilawatihi. Orang yang bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran adalah orang yang dia itu membaca Al-Quran dengan benar, menghafal Al-Quran dengan benar, memahami Al-Quran dengan benar. Ini sebenarnya haqqo tilawatihi. Maka baru munculkan adab. Coba kita baca dulu skema ini yang dibuat sama si Asyawi. Yang pertama mendengar. Mendengar ini bukan hanya asal mendengar, tetapi apa? Yang pertama
ya ini adalah mencari orang yang pantas didengar. Kan seperti itu. Siapa orang yang pantas didengar? Dalam artian kita mencarikan diri kita ataupun anak kita ataupun keluarga kita, siapa guru yang pantas didengar. Yang kedua, bagaimana cara mendengar? Jelaskan nanti dalam surat Qaf ayat 37. Wa innal dzikra liman kana lahu qalbun aw sam'a wa huwa syahid. Bagaimana cara mendengar? Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, ketika dibacakan tentang taklim, ketika dibahaskan tentang sebuah materi, maka dia mendengar sebagaimana dijelaskan dalam surat Qaf ayat 37 tadi. Bagaimana itu caranya? Duduk syahid melihat. Qalbun, hatinya hadir. Al-Qasam'a, telinganya difokuskan. Maka ini adalah ya caranya orang belajar Al-Quran itu pertama mendengar, bukan langsung praktik tapi mendengar. Maka seorang guru Al-Quran dia tidak pantas didengar, bacaannya tidak bagus, maka akan menghasilkan anak yang dia bacaannya tidak bagus. Iya kan? Maka hal itu yang pertama, proses mendengar ini adalah proses paling sentralnya, paling pokoknya. Kenapa? Karena kesalahan dari mendengar akan menjadikan salah dalam membaca, salah dengan apa yang dihafal, salah dalam memahami, ya, salah di dalam tasdiknya. Yang diyakini menjadi salah. Sehingga apa? Hatinya bergerak kepada sesuatu yang salah, keinginannya, kemauan, irodahnya akan menghantarkan dia pada sesuatu yang salah, maka lahirlah amalan yang as-subur. Sehingga apa? Maka dia tidak mendapatkan adabnya. Maka ini adalah hak tilawati. Maka proses tazkiyatun nufus adalah kita memperhatikan hal ini. Siapa yang didengar? Bagaimana cara mendengar? Ya. Coba, teman-teman tahu nggak Imam Nawawi tadi menulis Arba'in Nawawi? Itu beliau setiap mau berangkat untuk taklim. Setiap beliau mau berangkat untuk taklim, beliau akan mengumpulkan uang-uang receh di rumahnya. Kemudian apa? Sepanjang jalan, setiap dia itu mau ke tempat taklimnya dia, tempat belajar dia, melihat ada seseorang yang membutuhkan, maka sama beliau dikasih. Tanya salah. Apa itu? Semampunya beliau. Tapi itu bagi sama beliau. Kenapa? Karena sedekah itu adalah bentuk kita itu melepaskan urusan dunia tersebut. Kemudian ketika beliau sudah sampai, dia tidak langsung masuk di mana? Tapi apa? Berdoa. Ya Allah, ya, jadikanlah hatiku pada saat ini hadir, mataku pada saat ini melihat, telingaku pada saat ini akan mendengar. Kemudian ya Allah, tutuplah aib dari guruku dari orang. Kenapa? Karena keburukan dari orang yang menyampaikan itu bisa merusak pemahaman seorang anak. Maka ini pentingnya kita cari guru buat kita, buat anak kita, ya, yang dia tidak memiliki uyuh. Makanya Imam Qudamah menjelaskan syarat untuk menyampaikan adalah ghaliyat minan uyuh. Dia kalau punya maksiatan tidak terlihat. Bukan dalam tidak punya keburukan ya, tapi kalau punya keburukan dia tidak terlihat. Kenapa? Imam Nawawi mengatakan sudah sampai situ saja, itu urusan kita sama beliau hanya belajar. Kemudian ketika datang beliau akan duduk dengan tubuh yang tegak, kemudian nulis. Beliau mendengarkan, maka kita akan melihat apa yang didengar Imam Nawawi, maka akan mempengaruhi apa yang dibaca sama beliau. Apa yang dibaca, ya itu nanti dihafal sama beliau. Menghafal ini adalah disebut dengan gerbangnya ilmu. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu fi dhihni. Ilmu itu apa yang dihafal. Ya. Kemudian ketika dia berhasil menghafal, maka dia akan proses memahami secara sendiri. Jadi gini, saya sederhanakan. Maka proses ini adalah proses ikhtiar. Kalau diri kita, maka kita mencari siapa yang didengar, apa yang kita baca, apa yang kita hafal, apa yang kita pahami. Kalau untuk anak kita, maka kita carikan anak-anak kita siapa yang pantas dengar, siapa yang pantas untuk apa yang pantas dibaca, ya, dan seterusnya. Nah kalau ini amal ini membuktikan amal itu otomatis. Ketika proses ilmunya sudah benar, maka amalnya ini akan otomatis. Kita lihat bagaimana pendidikan Rasulullah SAW. Siapa yang didengar? Rasulullah. Siapa yang mendengar? Para sahabat. Apa yang dibaca Al-Quran? Apa yang dihafal Al-Quran? Apa yang dipahami Al-Quran? Semua berangkat dari siapa yang didengar? Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, ketika Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah amalan, apakah perlu ada pukulan? Abu Bakar As-Siddiq dengan otomatis Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa dalam surah Al-Isra.
dengan otomatis, tanpa mendengar langsung dari Nabi Muhammad. Karena didasari dengan konsep ilmu yang benar, maka muncul tasdik. Maka kita mengenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka menggerakkan hati untuk percaya kalau itu Nabi Muhammad, aku akan percaya. Maka memunculkan kemauan kepada Abu Bakar. Dan amalnya Abu Bakar langsung diucapkan. Aku tidak pernah menganggap Muhammad SAW itu bohong. Maka kita mendapatkan adabnya Abu Bakar, orang nomor 2 yang dijamin sama Allah untuk masuk surga minan nabiyyin wasiddiqin. Ini adalah konsepnya. Jadi Al-Quran itu memang dibahasakan sama si Abu Bakar ini adalah Al-Quran adalah manba. Apa manba? Ini sumbernya. Orang bertauhid punya ilmu, orang sudah doa, tapi dia tidak dekat dengan sumber mata air yang akan menyucikan hatinya, maka tidak akan bisa. Sebagaimana caranya? Ya ini adalah hak tilawati, kita harus bisa memahami, membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebenar-benar. Maka ini caranya. Ya, dari pokoknya ini 5, kemudian diturunkan sama Imam Asy-Syafi'i. 7 menit lagi. Ya, baru 3. Kita lanjut Ramadan tahun depan. Materi sampai 11 Yang sudah diperhatikan. Lebih ngebut lagi ya. Jadi mohon maaf, saya serba salah. Mau saya sederhanakan buat yang anak-anak, nanti terlalu lambat buat yang sudah senior. Bukan tua ya, senior. Ya. Mau saya fokuskan yang senior, nanti yang anak-anak benar-benar kosong, gitu ya. Sama ada sejajar. Sepakat ya. Banyak anak-anak apa ini kan? Kemudian kita masuk ke kaidah Rabi'ah yang keempat. Kita nggak bahas seluruhnya, nanti panjang kita bahas secara Ittikhadul uswah wal qudwah. Yang keempat ini adalah proses kita untuk mencari qudwah. Siapa? Ya. Maka ini penting. Ya. Al-mar'u ala dini qalilihi kata Rasulullah. Keislaman seseorang itu tergantung dengan siapa yang dia cintai. Maka ini kalau pesan nih buat para ayah, ya, para ayah, anaknya mau nakal seperti ini, maka dia tidak mendapatkan qudwah dari bapaknya. Kenapa? Itu dipastikan. Itu sudah dipastikan. Contoh, Ustaz Imam Syafi'i aja lo tidak punya bapak. Tapi apa? Kita lihat ibunya Imam Syafi'i. Dari Baghdad beliau, dari Gaza, dibawa menjual hartanya untuk ketemu sosok laki-laki yang pantas untuk jadi kedua. Siapa? Imam Malik. 7 tahun ketika beliau menghafal Quran ditemukan dengan orang ya yang memiliki riwayat muridnya Imam Nafi. Memang tidak kabar beliau. Tapi di sini beliau ibunda Imam Syafi'i mendatangkan ini loh. Contoh bapak itu seperti ini laki-laki. 10 tahun beliau seorang 19 jilid muwatta Imam Malik, sekali duduk langsung ke depan Imam Malik. 10 tahun jual hartanya semuanya, ibunya datangkan. Ini adalah laki-laki. Kita ibunya Imam Syafi'i. 13 tahun beliau pindah. Kemana? Ya, ke Baghdad untuk bertemu dengan Imam Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, untuk belajar madzhab Hanafi. Ini Imam Syaibani. 14 tahun beliau di Mesir jadi belum balik. Di siang hari bulan puasa ketika mengisi di masjid besar Mesir, ya, beliau izin kepada murid-muridnya, apa saya izin dulu. Kemana Syekh? Mau minum. Loh, ini bulan puasa. Apa kata Imam Syafi'i? Saya belum wajib puasa. Kita lihat kualitasnya. Tapi kita tidak bisa memosisikan diri kita, itu tidak ada. Ya kan, kita masih ada. Nih ayah-ayah ini masih ada bapak-bapak itu. Maka kita tidak bisa memosisikan diri kita sudah. Carikan aja sudah suruh ke masjid untuk musad ini, itu musad ini. Tidak. Orang yang pertama itu bapaknya. Ya, jadi kalau kita bahas muru awladakum bis shalah, hadis itu. Hadis muru awladakum bis shalah, kita kan anak kalian sholat. Kemudian kita sinkronkan dengan sabdanya Nabi, ya. Man ahabbun nas bi husnil ibadah. Ya, siapa manusia yang paling pantas untuk aku baktikan? Nabi Muhammad menyabdakan siapa? Ibu. Berapa kali? 3 kali. Bapaknya baru sekali. Tapi dalam pendidikan, bapak punya peran paling sentral. Kenapa? Karena kecerdasan itu tergantung dengan ibunya. Tapi prinsip dan kehidupan tergantung dengan ayahnya. Itu sudah dibuktikan di dalam sejarah emas yang ada di dalam agama kita. Maka ittikhadul uswah qudwah. Kalau kita yang sudah dewasa, maka kita harus lihat siapa orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita tidak bisa lihat Rasulullah, tidak terlalu jauh. Tapi kalau anak kita, orang yang paling dekat dengan kita, maka mereka harus melihat kita menjadi uswah. Maka proses tazkiyah ini adalah proses kita menseleksi. Proses kita itu bisa ya menetralisir apa yang dilihat oleh anak.
Apa yang dilihat oleh kita? Coba, HP. Apakah kita akan menyalahkan HP? Tidak bisa. Apa yang kita akan salahkan? Adalah bagaimana kita menjadi qudwah cara bermain HP. Ada dua surah yang sangat luar biasa. Kemarin di Al-Kafah saya buat modul itu mengkaji dua. Jadi selama 2 minggu kemarin anak-anak di rumah Quran kami di Al-Kafah itu cuma membahas 2 surah ini selama 10 hari. Tidak baca Quran, tidak apa. Kenapa? Karena setiap Ramadan kita punya program. Maka program kemarin kita fokuskan membahas Al-Falaq sama An-Nas. Di Al-Falaq dan An-Nas itu kita diajarkan bagaimana menjadi seorang yang memiliki qudwah. Kalau main HP itu tidak boleh tidak kelihatan, harus kelihatan. Kenapa? Ya. Dalam surat Al-Falaq itu ya, qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari keburukan malam yang sangat gelap sekali. Kenapa malam itu menjadi sesuatu yang kita untuk takut dengannya? Karena malam itu diciptakan sama Allah agar kita nyaman untuk berlaku maksiat. Kenapa? Karena tersembunyi. Maka nanti muncul kaidah. Kita sambungkan dengan nuru Allah dan sholat. Maka kalau anaknya nak sholat masuk kamar, keluar dan sholat belum nak, sudah, tidak, ulangi harus terlihat. Tidak boleh sembunyi. Itu khodul uswah ini penting sekali. Kita menjadi uswah untuk anak-anak kita. Anak-anak yang belum balik, belum diwajibkan masuk sholat di masjid. Bukan berarti kita tidak mengajarkan mereka sholat. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sholat sunnahnya di rumah. Biar apa? Anak melihat ini loh cara bapakku sholat itu seperti ini. Jadi ikhwadul uswah ini penting sekali. Ini kalau untuk anak ya sih mudah saja. Tapi kalau untuk kita ya kita harus ikhtiar. Kenapa? Fase ilmu ini kita harus cari orang yang pantas benar, yang mengajarkan tentang sholat. Kita lihat, kita baca, ya referensinya, begini sholatnya, ya. Itu kan ada buku yang sederhana kan, sholatnya Rasulullah SAW. Dan maka itu qudwah uswah penting sekali. Coba Bapak Ibu sekalian, anak-anak bertanya, Messi kenal nggak? Wah kenal. Ronaldo kenal nggak? Wah kenal. Coba suruh jelaskan siapa Umar, siapa Khalid. Berarti ini ada kesalahan. Jangankan anak-anak kita, jangan sampai kita. Ittikhadul uswah wal qudwah, bahasanya uswah di sini. Uswah di sini adalah ketika kita mengikuti dari hal besar sampai hal kecil, itu uswah. Maka uswah itu adalah mencari orang, ya ittikhadul uswah itu mencari orang yang hal besar dan hal kecilnya itu semua pantas untuk dicontoh. Kenapa? Karena ya firman Allah pada kana lakum fi Rasulillah uswatun. Uswatun itu bisa dibaca uswah, bisa dibaca iswah dengan riwayat ini. Kenapa? Kalau uswah, ya, uswah itu pakai domah. Domah itu di dalam ilmu nahwu rofa itu tinggi. Maka hal tinggi dari Rasulullah apa ibadahnya itu bisa dicontoh. Kemudian bisa juga dibaca iswah. Iswah itu pakai kasrah. Kasrah itu kasiru pakasrah dalam bahasa Arab. Kasrah itu adalah sesuatu yang terpecah. Kalau sudah terpecah kan jadi hal kecil. Dalam arti apa? Hal kecil dari Rasulullah itu juga bisa diikuti. Maka kita kalau cari uswah, hal besarnya bisa kita ikuti, hal kecilnya bisa kita ikuti. Maka kalau kita mau jadi uswah untuk anak-anak kita, biar mereka hati tersucikan, biar hatinya tertazkiyah dengan baik, maka kita dari yang hal besar dan hal kecil juga harus contoh. Contohnya Rasulullah sholatnya, Utsman kan pernah ikut, radhiyallahu anhu pernah ikut dengan Nabi Muhammad ikut qiyam. Al-Baqarah selesai lanjut 1 rakaat. Jangan kan kita Al-Baqarah satu halaman aja, lambat tuh bisa ini. Ya, udah halaman aja, lanjut halaman 2 masih belum duduk boleh kali ya sampai duduk kan seperti itu. Ya. Oke, masih Ramadhan Subhanahu wa ta'ala. Hal kecilnya Rasulullah juga. Sampai hal mau tidurnya Rasulullah tidur itu bisa menjadi uswah, bisa menjadi tauladan untuk kita. Kemarin saya itu berjalan sama istri saya haid, dia alasan Bapak Ibu. Namanya haid itu mentalnya seperti ini, tidak bisa. Siapa
Yang kamu dengerin ngomong kayak ini siapa? Yang itu istri saya itu tak berani seperti itu. Gak bisa. Ibu Khadijah itu ya, katanya seperti itu. Tuh, kalau dengan alasan seperti ini, tuh, kalau kata orang-orang mah, Mas juga belum tentu kayak Rasulullah. Loh, kalau orang seperti itu gak ada yang bisa mirip sama Khadijah. Gak ada yang bisa mirip dengan Khadijah. Ini kalau anak bilang begini, ya, lah bapak juga belum kayak Nabi Muhammad. Gak akan kita sampai selanjutnya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwasanya jangan bandingkan saya dengan orang-orang saya terdahulu. Terus dengan siapa? Lah mereka ini yang sudah mendapatkan jaminan surga dalam surah At-Taubah ayat 100. Terus dengan siapa? Messi, Ronaldo, Brad Pitt. Kalau begini, jangan sampai anak kita lebih kenal dengan K-pop daripada dengan Ibunda Khadijah. Apa istri idaman? Qurrata A'yun itu adalah seorang istri yang tidak mengganggu jalan dakwah suaminya. Bagaimana Ibunda Khadijah? Panjang nanti, lanjut. Selanjutnya, kaidah nomor 4, mencari kebenaran. Yang kelima, nah di 4 poin pertama itu adalah pokoknya. Poin kelima ini adalah prosesnya. Tauhid itu usul, doa itu kunci, Al-Quran itu adalah mata air. Kedua ini adalah contoh, kita mencari contoh karena kita nggak bisa melihat contoh. Yang kelima caranya. Maka proses tazkiyah itu disebut dengan tahliyah wa tahliyah. Tahliyah itu apa? Mengosongkan, tahliyah itu menghiasi. Secara sederhana seperti ini. Ini kaidah nomor 5 ringkas saja ya. Tahliyah itu seperti ini Bapak Ibu. Tahliyah itu misalnya ini apa ya, enggak pantas dibaca. Ini misalnya botol bensin. Ini kan kajian, ini meja. Pantas tidak botol bensin ini ada di sini? Tidak. Maka proses tazkiyah itu tahliyah, menghilangkan. Apa yang harusnya ada di sini? Menghapus sama speaker. Ini tahliyah, menempatkan sesuatu pada tempat. Jadi tahliyah sama tahliyah seperti itu. Maka proses tazkiyah itu seperti itu. Menghilangkan sesuatu yang harusnya tidak ada di dalam hati, kemudian menghiasinya. Itu caranya. Maka tadi 4 poin tadi itu yang harus kita adakan. Yang pertama adalah tauhid. Maka ketauhidan itu harus ada dalam hati. Ya, caranya apa? Kita hilangkan apa yang ada dalam tauhid. Asyak, apa itu syak? Keraguan. Apa itu? Asyu, ya, su itu adalah keburukan. Maka diangkat, dimasukkan apa yang harus ada di situ. Dia adalah ketauhidan. Oh, aku punya Allah yang melihatku. Muraqabatullah itu masuk tauhid. Merasa diawati oleh Allah. Kemudian yang kedua, tadi apa? Doa. Kita sudah sering doa, ya Allah Al-Fatihah, ya Allah Pacimu, ya Allah ini dan lain. Maka dihilangkan. Bapak Ibu sekalian, Allah tidak pernah mengajarkan dalam Al-Quran doa untuk urusan dunia kecuali satu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu saja. Tidak pernah kita diajarkan doa, ya Allah lancarkan rezekiku sekian miliar, ya Allah berikan aku ini rumah yang bagus. Tapi yang Allah ajarkan untuk urusan dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan aku kebaikan di dunia. Dan doa apa yang paling agam dan paling utama dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada kaitannya dengan dunia. Maka ini kita tahliyah. Oh, kita kurangi. Bukan gak boleh. Karena sama Rasulullah pun boleh. Ada sahabat yang doa, ya Rasulullah jadikanlah kami kaya. Apa doakan kami dan kaya itu jangan. Tapi akhirnya sama Rasulullah didoakan gak? Iya. Doanya Allahumma aksir malahu wa auladahu wa barik lahu bima a'taitu wa atil hayatahu wa aghfir lahu. Ketika beliau mendoakan salah seorang sahabat, saya lupa sahabatnya siapa. Boleh gitu. Tapi apa? Yang paling diunggulkan dari dia siratal mustaqim. Dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Tidak ada doa tentang dunia kecuali satu. Dunia hasan. Minta kebaikan di dunia. Itu. Maka ini adalah bagaimana kita itu menempatkan sudut pandang kita. Tazkiyah, wa tahliyah. Kemudian begitu juga dengan Al-Quran. Ya, kan kemarin sempat viral ya, gimana caranya kalau jadinya kalau misalnya Al-Quran itu kayak HP. Bangun tidur lihat Quran, oh saya nggak kerja ini, nah itu dia. Ya kata Allah Subhanahu Wa Taala nanti di neraka juga banyak orang cium.
ngomong kayak gitu, gua mah Nabi Ghafir, oh ya Allah, aku lalai kemarin seperti ini. Itu alasannya itu seperti itu. Dari dunia ini, itu sama Allah dari tebak, dari dunia sampai yaumul kiamat nanti orang banyak alasan kayak gitu. Gua mah Nabi Ghafir, wah lupa ini, wah lalai ini, belum baca Quran. Tapi gitu terus. Ya tidak ada peningkatan. Begitu juga dengan itikadun uswah. Jadi kelima selesai ya, maksudnya seperti itu. Kemudian yang keenam, menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa merusak kesucian. Menjauhkan diri. Jadi kalau bahasanya ini, kalau dalam kaidah usul fikihnya Imam Syafi'i itu adalah saddud dhara'i, menutup peluang keburukan. Dan begini, kalau saya main futsal, nanti di sana saya lalai untuk sholat isya. Jadi mending gak usah berangkat ke sana untuk main futsal. Atau sholat dulu baru berangkat main futsal. Ini disebut dengan ya ikhlaqul manafi, menutup kemungkinan untuk merusak kesucian hati. Bayangkan, se-Ramadan kita diusahakan untuk disucikan dari dosa-dosa kita. Cuma karena satu ada main bola, kita lalai untuk sholat berjamaah langsung tepat waktu, itu langsung merusak proses tasbih kita. Nah, selanjutnya nomor 7, tadzkiratul maut, mengingat kematian. Ya ini sudah sangat penting sekali kematian. Kenapa? Karena orang mengingat kematian itu akan semakin dekat sama Allah. Nah, tapi ini ada yang sangat lucu sekali dari manusia. Allah itu berfirman dalam surah Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Allah itu memberikan tanda-tanda. Contoh kemarin gerhana. Dalam Al-Hasan ayat 2 kan dijelaskan, "Fa'tabiru ya ulil absar." Kalau ada sesuatu di muka bumi itu lihat. Fa'tabiru ya ulil absar, itu termasuk dalam proses pendidikan juga. Fa'tabiru ya ulil absar menjadi turunan bahwasanya ya kita itu harus melihatkan anak-anak dengan ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa ada gerhana? Kita enggak boleh gerhana itu luar biasa ya. Kenapa? Karena gerhana itu ya kata Imam Taimiyah ada dua hal. Yang pertama menunjukkan kekuasaan Allah, yang kedua sebagai peringatan ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang tidak beres. Ya. Maka fa'tabiru ya ulil absar. Maka kaji itu untuk orang-orang yang melihat itu ada apa. Nanti jelaskan juga dalam surat Qaf, ya. Apalam yang dulu tuh, kenapa kamu nggak lihat jelas sama kau lihat tingginya segitu tapi tidak punya tiang? Oh terlalu jauh kata Allah. Oh langit terlalu jauh. Udah lihat apa yang kamu injak wal ardu madadnaha. Lihatlah apa yang kamu jadi di bumi. Kenapa ada gunung? Kenapa ada sungai? Fa'tabiru ya ulil absar itu tujuannya agar kita tuh kembali sama Allah, takut sama Allah. Adanya kematian di dekat kita, terus didalami. Maka tadzkiratul maut ini disebutkan oleh para salafus saleh, kafal bil mauti fa'idah. Cukup dengan kematian harusnya untuk mengingatkan kita. Kenapa? Karena itu tujuannya Allah memberikan itu adalah ya, wa manursilu bil ayat illa tahfifan, agar kalian semakin takut. Orang takut dia enggak akan melakukan nasihat. Begitu juga waktu kita kecil. Nah, kamu kalau keluar malam-malam habis maghrib nanti kamu diculik sama genderuwo. Oh, zaman dulu kita enggak mau keluar sama sekali. Taklifat, karena takut. Nah, yang diinginkan Allah secara sederhana, walaupun laisa kami sendiri untuk sederhana memahami seperti itu. Agar kita tuh takut gitu sama Allah. Wah, ada kematian. Hatiku masih kotor, harus kubersihkan. Bisa di situ. Di ayat 60, wa nukhawwifuhum faman yazidu illa tughyanan. Ketika mereka aku berikan rasa takut, bukannya semakin taat sama aku kata Allah, apa? Malah yang bertambah itu tughyanan kafir. Dia semakin membangkang dengan kebesaran. Masa people come and go, manusia itu datang dan pergi. Sederhana sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau ada orang Madinah meninggal, beliau takut betul. Kenapa? Karena ini ada sesuatu gitu yang terjadi. Kenapa? Wa muslim bi ayati illah tahfifa. Maka kaidah nomor 7 yaitu adalah sering mengingat kematian. Kaidah nomor 8, takhayyaru julasa wa intiqa'ur rufaqa. Yang ke-8 ini adalah ya, memilih tempat berkumpul. Nah ini tadi. Makanya kita dulu sering katakan hijrah. Hijrah itu apa? Ini bentuk takhayya. Jadi ada orang mau belajar Islam baik, tapi lingkungan dia tidak baik dan dia tidak mau pindah. Maka ini sama saja. Kenapa? Karena kebaikan itu sifatnya
jatuh menyebar, begitu juga dengan keburukan. Jelaskan sama Rasul sana. Kalau kamu ya datang di situ, tenang aja Ustaz, saya akan berusaha dakwah 3 tahun dari lingkaran itu. Tidak ada orang ini. Berarti apa? Dia belum siap untuk mendakwahkan itu. Maka ini pentingnya memilih. Begitu juga kita dengan anak-anak kita. Tapi anak saya tertariknya dengan circle ataupun lingkungan bermain yang itu. Maka jadikan yang baik itu lebih menarik daripada yang itu. Itu tugasnya Bapak. Maka takhayyur julasa muslimin ini penting sekali, memilih tempat duduk yang muslimin. Maka Imam Besar dari salafus saleh itu ya, aku suka di dalam lingkaran orang-orang soleh walaupun aku bukan bagian dari itu. Nah ini penting. Kenapa? Karena kebaikan itu menular. 8, 9. Ya ini adalah melindungi dari sifat ujub. Nah ini penting. Ujub itu bukan sesuatu urusan dunia. Ujub yang dimaksud sini adalah ujub dari hal-hal ibadah. Wah saya itikaf 10 hari gak keluar sama sekali dari masjid. Kayaknya fix masuk surga ya. Iya. Tingkat fix surga. Mau juga seperti ya. Maka begitu juga. Kenapa dimasukkan di kaidah nomor 9? Karena pada dasarnya orang yang sudah melewati 8 tadi, dia itu sudah meraih aflaha man zakkaha. Apa tadi aflaha? Kesuksesan, kebahagiaan. Dia akan merasa bahagia, dia akan merasa tenang, dia akan merasa terpenuhi dirinya dengan kebaikan. Maka di nomor 9 dikasih hadiru, hati-hati dengan sifat ujub. 10, ya 2 menit lagi ya. 10, mengenal macam-macam jiwa. Yang pertama ada nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah ini adalah jiwa yang tenang. Jadi gini, apa sih tujuannya untuk mengenal kondisi-kondisi jiwa ataupun nafas ini? Agar kita itu tahu, oh diri kita ini masih perlu tazkiyah. Yang pertama itu adalah nafsul mutmainnah. Ini jiwa yang tenang, jiwa yang dia itu sudah mengarahkan dia pada kebaikan, al-khair. Dalam artian tazkiyatun nufusnya sudah berhasil. Kemudian dia jaga. Ya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini orang-orang yang berhasil dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 ini. Dan juga dalam surah ayat 14. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, ini juga di dalam ayat ini. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Jadi nafsul mutmainnah ini yang sudah berhasil. Yang kedua adalah nafsul lawwamah. Ini nafsul lawwamah yang tadi saya ceritain. Kadang ada kebaikan, kadang ada keburukan. Hati itu kadang ada ini ya, ke lah. Nanti dulu lah, belum komat. Wah, baru komat. Dengar imamnya sudah selesai. Wah, malam Jumat asal jadah plus al-insan ini mah. Santailah gitu. Asal jadah masih 2 halaman setengah. Nunggu sehalaman dulu lah, itu nafsul lawwamah. Tapi dia tetap berangkat ke masjid, gitu ya. Kalau nafsul lawwamah ini masih tetap berangkat ke masjid, masih melakukan kebaikan, tetapi dia itu kadang kayak melakukan, enggak lah, itikaf, 2 jam aja lah, yang penting menunaikan itikaf, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah nafsu amaratu bisu. Nah ini yang ketiga ini adalah kalau bisa kalau kita ikut klasifikasinya Imam Muqayyim itu adalah qalbul mayyit, hatinya mati, sudah tidak bisa lagi, diingat tidak bisa. Lewat ada kita ingin mas ada, oh iya, sholat silahkan. Nah itu nafsu amaratu bisu, hatinya sudah tidak ada keterkaitan dengan kebaikan. Alhamdulillah. Makanya sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah bahas satu kitab ya, lumayan lah, ya. Boleh minta tanda tangan saya untuk dapat sanadnya? Enggak ya? Belum bisa. Tapi itu saja dari anak, kurang lebihnya saya mohon maaf waktu ya. Kurang 15 menit, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah. Bertanya. Ada yang bertanya, Ustaz? Apa tuh? Jadi bertanya Enggak. di nomor yang 10 terakhir. Iya. Apakah ada ciri-ciri secara eksplisit tentang orang-orang yang dalam tanda kutip dia sudah bisa bertahun betul? Karena kan kalau kita lihat dari poin 1 sampai 8, Iya. itu sifatnya kan pribadi. Iya. Sedangkan di 9 dan 10 sifatnya sudah mulai terlihat oleh Iya. orang lain gitu. Apakah ada ciri-ciri eksplisit walaupun dia mau kayak gini gitu? Meskipun sebenarnya dia menunjukkan gibtoh kita kepada orang lain. Baik.
Jadi nanti ini juga masuk dalam tafsir surah An-Nas. Ya. Saya akan berangkat dari tafsir surah An-Nas. Di Al-Falaq Allah itu hanya menyebutkan satu sifat, qul a'udzu birabbil falaq. Tapi untuk di An-Nas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 sifat. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di Al-Falaq satu asma, satu sifat Allah untuk 5 hal yang untuk kita lindungi dari. Ya, syari makala, basyiri dawaqab dan seterusnya. Kemudian di An-Nas 3 sifat untuk satu hal yang kita takutkan. Apa itu? Diri kita sendiri, manusia. Makanya mendapatkan surah namanya adalah An-Nas. Apakah ada bentuk eksplisitnya? Dalam artian bentuk yang dia itu akan tersiratkan. Ini sudah mutmainul qulubu. Sudah, hatinya sudah tergalok kepada hati yang mutmain. Kalau di orang lain tidak bisa. Kenapa yang 8 fokusnya ke diri? Karena kita bisa menilai diri kita sendiri. Bagaimana cara melihatnya surah Al-Falaq? Ketika dibacakan yaslu ayat alaihim ayatu zadatu imanan, hatinya bergetar, kemudian semakin tambah takut. Kemudian dengan surah Al-Isra tadi, ketika ada ayat dia akan merasa takut, tetapi tidak ada puncaknya, tidak ada puncaknya. Ya. Jadi untuk diri sendiri ada, tapi kalau untuk orang lain tidak ada. Ya, maka bagaimana kita melihat orang lain? Kita hanya bisa berdoain saja, dengan yang nampak saja. Selama dia baik maka dekati. Selama dia itu baik maka harus kita dekati. Ya makanya di nomor 2 itu baru sifatnya adalah mujtama' dalam bentuk sosial di nomor 9 dan nomor 10. Jadi sependek pembacaan anak ataupun pemahaman anak tidak ada bentuk eksplisitnya dari apa yang telah anak baca. Tapi kita bisa melihat dengan diri kita sendiri dari apa yang telah difirmankan dan diajarkan Allah dan Rasulnya di dalam surat Al-Anfal tadi salah satu. Jadi Allah alam bisawab. Sekali lagi, banyak banget ini kami barengan. Ya ini dulu. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Semoga Ustaz memberikan pahala yang berbeda dari saya mau ini aja nih Ustaz, hanya boleh sih Ustaz saya minta doa agar saya bisa menerapkan beberapa sebelumnya juga. Karena ya sih saya butuh Butuh doa dari saya. Iya. Saya boleh berwasilah. Jadi seperti ini. Doa yang paling utama itu adalah doa yang antum itu betul-betul paham. Maka tadi saya kasih 2. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sama yang muqallibal qulub, sama yang musarrifal qulub. Itu 3 doa itu. Itu doa yang antum harus bisa pahami. Jadi berdoa itu bukan hanya melafalkan tapi memahami. Dalam salat, dalam asrarus salat, dalam rahasia salat. Salat itu kan bentuknya doa. Kita tidak boleh asal-asalan salat, tapi kita memahami. Kenapa kita menghadap kiblat? Apakah kiblatnya yang takdir? Apakah kiblatnya yang suci? Tidak. Apa yang suci? Perintahnya Allah. Tapi kita pahami itu bukan hanya sekedar ini. Dan naudzubillah, kita sholat menghadap kiblat tidak tak. Kan gitu. Dalam arti kita tidak paham dengan esensi sholat kita. Kenapa kita menghadap kiblat? Biar sah sholatnya tidak. Kita menghadap kiblat untuk menunaikan ketaatan kita atas perintah Allah. Gitu. Kemudian di Al-Fatihah kita harus paham. Kenapa ada basmalah di dalam Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i? Kenapa tidak ada basmalah menurut mazhab Maliki? Kenapa boleh sir, boleh tidak menurut mazhab Hambali? Itu ada alasannya. Gitu. Kenapa Al-Fatihah kok seperti ini? Kita harus paham. Gitu. Maka doa yang terbaik menurut anak pribadi saya tidak pantas mendoakan. Tapi antum coba dalam ini doa ini Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Nanti mungkin sama kami Ridwan ya. Bisa di-share untuk teman-teman nanti saya copy paste kan ya. Bisa di-share buat teman-teman. Jadi 3 doa yang paling bagus sama yang musafal qulub. Tidak ya. Ya Allah. Ada lagi mungkin? Maaf, kalau hijrah, misalnya kita hijrah itu boleh nggak sih balik lagi? Maksudnya gimana ini? Misalnya kita keluar dari lingkungan itu Dulu. karena tapi misalnya kita ada keperluan untuk balik lagi ke lingkungan itu. Ada kemungkinan balik. Kalau baliknya untuk dakwah boleh, sebagaimana jelaskan dalam surah Al-Anfal. Kita keluar untuk menjadi lebih baik, untuk menuntut ilmu, kemudian kita kembali ke lingkaran itu untuk mengembalikan, untuk ngajak teman-teman kita boleh. Tapi kalau kembalinya tanpa ada niat dakwah, maka itu tidak boleh.
Ini tidak boleh. Jadi sebenarnya konsep ini ada di dalam fikih dakwah, di dalam 3 konsep: istighfar, taubat, sama inabah. Ya, kapan kita beristighfar, kapan kita bertaubat, kapan kita berinabah. Ya, inabah itu konsepnya kita tidak boleh balik. Ya. Apa? Taubat apa? Level taubat itu kita tidak boleh balik. Istighfar itu lalai. Dosanya juga beda. Dosa yang bisa dihapus dengan istighfar, dosa yang bisa dihapus dengan taubat, dosa yang hanya bisa dihapus dengan inabah itu beda-beda. Nah, saya ambilkan saja maksudnya untuk memahamkan adalah proses di dalam proses taubat kita tidak boleh untuk melihatnya. Ya. Jadi kalau taubat ini sih, istighfar itu kayak kesandung, astagfirullah. Jadi kesalahan istighfar, kesalahan yang bisa dihapus dengan istighfar itu hanya sekecil itu, alay. Kalau taubat itu bahasa gini, ini adalah keburukan. Taubat itu seperti jalan di sana. Terus kadang lihat, tapi kita paksakan, jangan, itu taubat. Tapi kalau level inabah itu udah jalan terus, udah nggak akan lihat belakang itu inabah. Dan dosanya berbeda. Taubat itu contoh ini anak-anak dosa besar itu. Kalau orang tua kita panggil sahih, kita dengerin, tapi kita nggak mau. Nggak usah ngomong, diam aja, itu dosa besar. Dosa besar itu akan menjadikan seseorang masuk dalam neraka. Dosa besar itu dipastikan dia akan masuk neraka kecuali dia tobat. Itu dosa besar. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ini ditafsirkan sama Imam Sa'di. Itu termasuk tabain dulu. Jadi kalau sudah sekali melakukan itu, kedua kita tuh kayak, tapi kita paksain, itu tobat. Kalau inabah itu kita nggak akan mengulangi itu sama sekali. Nah, proses ini tadi, kamu apa? Hijrah, atau bertobat dari lingkaran ini. Kalau antum bertobat, antum nggak boleh milih itu. Kenapa? Karena keburukan itu nular. Jadi bahasa ini. Kata Umar bin Khattab nular, maka jangan dilihat. Kecuali antum sudah siap. Bekalnya di dalam surat Al-Anfal, nomor ayatnya adalah ketika kamu berangkat pergi keluar, ya, untuk menuntut ilmu, balik lagi untuk mengajar mereka dengan kebaikan itu boleh. Jadi hijrah mau balik lagi tidak apa-apa. Gitu ya. Ada satu nasihat dari salah satu guru saya, luar biasa sekali. Namanya adalah Surat Al-Anfal. Itu sudah sepuh sekali, rambutnya sudah putih. Pernah sekali itu beliau menangis dijelaskan, katakan seperti ini. Saya itu tidak bangga melihat murid saya itu ketika dia berhasil berdakwah di masjid-masjid yang besar. Kata beliau, saya itu lebih bangga ketika murid saya itu berhasil berada di lembah-lembah gunung, ada di tempat-tempat kecil yang penuh dengan keislaman. Lalu beliau menyampaikan akhirnya seperti itu. Dan termasuk kegagalan antum sebagai talibul ilmu, sebagai orang yang memiliki ilmu, adalah ketika tidak bisa mengajak orang terdekatmu untuk pergi dalam kebaikan. Dan itu adalah salah satu hal yang menjadi hisab kita nanti di dunia kiamat. Maka hijrah itu bukan berarti kita itu meninggalkan saudara kita, tapi kita kembali lagi, kita sedang menyiapkan diri untuk bisa kembali dengan pangkas. Jadi Allah anak bisa. Sudah ya, gantian yang belakang. Oh iya gini, yang belakang. Nyambung Ustaz. Oh nyambung, ya ada nyambung dulu. Tadi kan Ustaz bilang kalau anak panggil nggak nyaut gitu. Ya. Sudah masuk dosa besar. Iya. Jadi kalau bilang gitu ya. Iya. Nah, kalau istri atau panggil atau istri manggil suaminya diam aja gitu kan. Jadi gini. Agak sering, untung saya nggak bawa istri saya. Jadi saya bisa bebas jawab. Jadi seperti itu. Sebelum saya menikah, ibu saya itu adalah ustazah yang mengurusi banyak sekali pernikahan. Sebelum nikah saya itu dikasih pelajaran 1 minggu penuh dengan nikah. Dibahaskan dulu satu sampai di tahapan itu. Kamu tahu nggak kenapa Rasulullah mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi? Seseorang itu tergantung dengan kualitas agama orang yang dia cintai. Kenapa nggak khaliliha? Khalilihi itu berarti laki-laki yang dicintai. Berarti ini objeknya itu perempuan. Salah satu tersilatnya adalah perempuan. Kenapa perempuan itu istri itu tergantung dengan kualitas keislaman dari
suaminya. Karena gini, dosa istri itu dosa suami dipek sendiri sama suaminya. Jadi ya, tidak ada bentuk ketaatan laki-laki kepada perempuan, adanya bentuk ketaatan perempuan kepada laki-laki. Nah, makanya rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dalam kisah itu jelas dari rijalu qawwamuna. Tapi ini jangan langsung lempar, jangan jadikan senjata dulu. Belum selesai penjelasannya. Sabar. Ya. Jangan langsung diambil letternya ini takutnya seperti ini. Ya. Tetapi yang menjadi masalah, apakah laki-laki ini mau pantas menjadi qawwam? Apakah pantas menjadi khalili? Itu yang menjadi masalah. Ya. Jadi jangan langsung menyalahkan satu kondisi, tapi coba diriset apa yang terjadi, apa yang menjadikan sesuatu ini jadi seperti itu. Kenapa perempuan ini, kenapa istri ini tidak mau urut sama panggilan saya? Pasti ada sesuatu yang tidak benar. Gitu. Ya. Maka yang harus diproses, apa yang harus dibenahi dulu adalah kita dulu. Gitu. Kita dulu. Apakah kita sudah sesuai, sudah memberikan pendidikan kepada istri kita? Nah kalau belum, ya jangan diharap. Begitu juga anak kita tadi. Karena kita mau mendapatkan dosa ketika dipanggil gak ini, tapi bapaknya tidak pernah mengajarkan tentang adab. Ini juga menjadi masalah. Jadi permasalahannya bukan langsung kepada tekstual itu, tetapi bagaimana kita itu bisa melihat kenapa ini terjadi. Kalau semuanya sudah, berarti dosa. Dalam artian suaminya sudah menunaikan haknya, suaminya pantas mendengar, suaminya mengajarkan hal ini, dosa ini ada. Ngajarinya bukan musiman, Pak. Musiman itu gini, ayo buatin kopi. Enggak buat, langsung diajarin. Kalau kamu kayak gini tidak dari surga itu pasti cemburu. Kenapa? Itu kurang ajar banget sih di dunia. Nah itu nggak boleh kondisional. Termasuk ada dalam pendidikan kita tidak boleh mengingatkan, menasihatkan ketika langsung dalam kesalahan. Coba, ketika orang mau dipotong syarif, dia itu mau dipotong tangannya. Setelah dipotong apa sebelum dipotong? Sebelum dipotong. Setelah dia dimarahin, setelah dia melakukan kesalahan, sudah pergi. Kenapa tidak akan bisa, tidak akan masuk. Kita memberikan nasihat, memberikan ajaran ketika dia melakukan kesalahan langsung tidak bisa. Begitu juga. Jadi ini bukan pengajaran muslimah, tapi pengajaran yang sudah berjalan melakukan kesalahan baru tidak. Jadi sebenarnya urutan dosa ini sebagai tanbih, peringatan, bukan untuk kita menentukan dosa atau tidak. Sebagai tanbih, sebagai peringatan, sebagai ancaman. Gitu. Allah a'lam bishawab. Ya silakan. Enggak. Itu gimana tuh? Dua-duanya. Barengan apa mau sleep? Ya satu yang depan dulu, yang depan, yang kacamata. Iya enggak? Ya. Mungkin juga karena ini membentuk sebuah karakter dalam kepada seorang istri. Saya yang merasa ada tanggung jawab gitu. Saya izin minum dulu ya. Ya boleh. Ya. Saya merasa karena ada tanggung jawab untuk menjaga hari-hari kepada rumah tangga. Bagaimana cara menjelaskan pada anak-anak yang lebih muda daripada saya terkait keteladanan Rasulullah dengan bahasa yang dipahami? Itu saja. Banyak belajar. Kenapa? Faqidu syai' la yu'ti. Kalau kamu tidak punya, kamu tidak akan bisa ngasih. Kalau kamu mau bisa ngasih manfaat ke orang lain, kamu harus bermanfaat. Step by step. Step by step. Wah panjang nih mas. Step by stepnya mas, ini saja. Saya kasih sederhana. Ini antum pelajari. Ini sudah step by step. Ini step menjadi murid yang baik dan menjadi guru yang baik. Antum sudah ngajarnya agak di antum, ya kan? Orang yang lebih muda dibandingkan antum, maka antum harus pahami itu. Bagaimana jadi konsep mendengar, bagaimana konsep untuk jadi orang yang didengar. Itu tadi sudah dijelaskan. Maka antum harus pahami itu. Bagaimana cara untuk menjadi orang yang didengar. Ini cuma satu ilmu. Stepnya nggak ada. Stepnya cuma satu ilmu. Antum sudah punya ilmu, antum akan tahu caranya. Itu saja. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau kamu tidak punya, tidak akan bisa. Jadi, ayo geser sebelahnya. Ada yang tanyakan? Bagaimana cara menjaga konsistensi dalam menyampaikan nanti dalam kondisi apapun, karena sekalipun kita sudah bisa dengan Allah kan selalu saja kita. Apalagi kan bagi pemuda yang banyak mempunyai pilihan dalam hidup masing-masing. Apa tadi pertanyaannya pertama? Bagaimana cara menjaga konsistensi dalam menjaga? Baik. Bagaimana cara menjaga konsistensi?
Pahami kuncinya. Apa kuncinya? Doa. Kenapa? Karena kita cuma bisa berikhtiar. Yang bisa memberikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya tadi di nomor 9 tadi nggak boleh ujung tadi, kenapa? Karena tadi kita udah merasa sudah lah ini, kita sampai gak usah doa lagi lah, tidak bisa. Maka kunci konsistensinya doa. Makanya Imam Ibnu Taimiyah ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ya, ainul karomah. Kalau kita pengen tahu karomah sekarang sesungguhnya itu bukan orang jalan di atas air, tapi orang yang dia itu bisa mendapatkan ilham istiqomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Dari doa. Jadi konsistensi itu lahir dari doa. Atau bukan hanya dalam urusan ini dulu. Urusan beragama itu bisa diturunkan dengan urusan keseharian kita. Antum belajar. Antum pengen rajin belajar. Tapi antum mengikhtiarkan untuk semangat, tidak doa, sama saja bohong. Kenapa? Konsistensi istiqomah itu ilham dari Allah. Seperti itu. Ya, Allah Alam. Silakan terakhir dari Ikhwan yang awal dan bagian nanti. Silakan. Ustaz, izin bertanya, mengapa orang-orang lebih melihat keburukan daripada kebaikan itu sendiri? Karena yang saya lihat, kebanyakan orang lebih memilih keburukan daripada kebaikan. Kebaikan itu terlihat jelas. Coba ulangi. Mengapa orang-orang lebih melihat keburukan daripada Baik. sedangkan kebaikan itu sendiri terlihat jelas. Baik. Itu sudah sunatullah. Sunatullah. Kenapa? Dari zaman dulu seperti itu. Makanya Rasulullah itu di dalam hadis akhir zaman. Ya, adu alaikum binawajib. Kalau kamu dapat kebaikan, sungguhin pakai hijrah. Gitu. Kenapa? Karena seperti itu. Ya, karena kebaikan itu Allah cipta, Allah adakan untuk tidak disukai sama manusia. Kenapa? Karena orang berbuat baik, dia akan terhindar dari dua sifat bawaan manusia, malas dan sia-sia. Makanya dia suka. Gitu. Kenapa lebih suka dengan keburukan? Karena keburukan ada di dalam dua hal yang disukai manusia tadi. Kalau nggak buat kita malas, sia-sia. Saya kerja, bisa apa? Riba. Saya pakai riba, saya nggak malas-malasan, saya tetap semangat. Dan riba itu sifatnya apa? Penambahan harta tidak dengan sesuatu yang halal. Malas kita cari yang halal. Makanya pilih yang gampang. Itu mau gitu. Gitu ya. Oh. Saya yang Ahwat tadi saya sama akhir Ridwan disuruh minta sama yang Ahwat dulu bertanya. Silakan. Jawabannya ya saya masih mau pulang. Gimana? Yang Ahwat tadi yang mau tanya bisa disampaikan, disambungkan kalau nggak ada mic-nya. Nggak ada? Oh ada. Kalau malu ditulis. Tulisan 1 jam. Apa? Mau ditulis aja. Oh itu saja. Saya hitung nggak 10. 11. Ada yang mau langsung? Ada yang mau langsung mungkin? Ibu-ibunya. Tulis. Kalau udah sambil tulis yang Iwan, satu lagi. Kalau masih ada, sudah nggak ada ya? Tinggal yang Ahwat. Saya terima 2 pertanyaan dari Ahwat. Yang satu ini kalau masih ada silahkan ditulis lagi. Ustaz, Anda baca itu. Iya, enggak. Ini pertanyaan dari Ahmad. Bagaimana cara kita meluruskan niat agar berbuat baik? Itu saja. Meluruskan niat aja sih. Meluruskan niat aja. Bagaimana cara kita meluruskan niat? Niat baik atau niat apa? Niat baik. Cara meluruskan niat. Cara meluruskan niat ya.
Bagaimana cara kita meluruskan niat? Jawabannya ini sebenarnya gampang sekali. Ya ini. Dan kita nggak tahu cara meluruskannya, berarti belum punya ilmunya. Kan seperti itu. Nah, sedangkan ilmu itu adalah amru zaid al-awal, al-ula. Perkara penting yang paling pertama. Lah kalau diniatnya masih belum bisa, berarti ilmunya belum ada. Maka bagaimana caranya? Saya kasih tahu caranya. Satu, tauhid. Kenapa? Karena niat itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah 5, wa mau'ilu illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin, keikhlasan itu ada pembahasan niat. Umiru illa liya'budu, itu pembahasannya di tauhid. Maka kalau kita ingin mendapatkan keikhlasan, niat itu tujuannya apa? Ikhlas. Jadi seperti yang saya jelaskan di dalam kitabnya Syekh Al-Buru itu dijelaskan. Niat itu tempatnya di hati, letaknya di awal sejak ibadah. Syaratnya adalah ikhlas. Gitu. Lantas bagaimana kita memahami ikhlas kalau tidak paham tauhid? Bagaimana kita paham ikhlas kalau tidak paham rububiyah? Selama ini kita bertanya, Ustaz, saya susah untuk khusyuk dalam salat. Saya susah untuk ikhlas dalam beribadah. Loh, kita tidak paham konsep ikhlas ini apa dulu. Kan gitu. Ikhlas itu khalisun lillah, mengosongkan segala sesuatunya kepada Allah secara teoristis. Tapi kita harus memahaminya secara maknawi seperti apa? Seperti itu. Jadi ikhlas, meluruskan niat, ini bukan sesuatu kaidah teoristis, gitu. Tetapi sesuatu yang kita pahami dari disiplin ilmu yang telah kita pelajari. Gitu. Jadi sederhana seperti ini. Bagaimana cara saya meluruskan niat? Saya harus belajar terkhusus di bab tauhid dulu. Seperti ini. Allah alam Islam. Jadi, sudah. Ya. Itu tadi saya tidak marahin ya. Memang adanya seperti ini. Mohon maaf. Tapi saja hari ini mungkin teman-teman yang lain sudah mau melanjutkan amalan-amalan di inilah dari saya mohon maaf sebesar dengan kesalahan. Ini hadiahnya bagi sekarang. Banyak banget yang tanya nggak cukup itu. Ya nantilah itu tergantung panitia ya. Nanti silahkan menagihnya ke panitia ya. Banyak dari tanyanya. Jadi silahkan. Tapi itu saja. Ya, mohon doanya saya juga ini akan mudik nanti juga. Setelah 5 tahun saya tidak pulang kampung, saya akan pulang kampung alhamdulillah di Ramadan kali ini. Niatnya tidak pulang kampung, tiba-tiba umi saya nelpon, pulang. Waduh, sudah boleh enggak sekarang pulang ya sudah bilang saya. Ya. Jadi nanti saya juga mohon doanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berada di masjid. Insyaallah ini jadi jadwal terakhir saya di Bandung. Jadi nanti saya mau pulang jam 2 jam setengah 3 ke Jakarta, kemudian naik pesawat ke Lampung insyaallah. Saya mohon doanya. Kemudian semoga teman-teman semua yang masih bisa untuk iktikaf di masjid ini, Allah memberkahi kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, dan terkhusus ya memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita. Karena rahmat kita bisa terus hidup, karena hidayah kita bisa merasa hidup. Ya, bukan dari mulut, dari kulit hati, yang sesuatu sampai kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.